Assalamualaikum Rocky. Ketemu lagi. Kita lanjutin lagi ya ngobrol yang tadi pagi ya dengan soal pertemuan Pak Jokowi dengan para purnawirawan TNI AD. Ini memang banyak sisi ya, banyak politik, banyak yang banyak janji-janji yang bertebaran, tapi banyak juga sinyal-sinyal politik yang bisa kita tangkap. Salah satunya itu yang disampaikan oleh Pak Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Saya kira ini kapasitas beliau sebagai purnawirawan TNI Angkatan Darat ya. Kan beliau ini mengusulkan itu agar undang-undang tentang TNI ini diubah. Kalau kita sebut dulu seperti sebenarnya di masa Orde Baru itu dui fungsi gitu ya. Kalau dulu kan semua TNI itu banyak sekali placement untuk para perwira menengahnya, para jenderalnya. Sekarang kan kesulitan. Jadi kata Pak Luhut mestinya ini yang diubah supaya atas permintaan misalnya kementerian atau atas izin presiden jadi bisa masuk di departemen-departemen. Nah, yang saya catat ini Pak Luhut menyatakan ini seperti polisi lah gitu, udah masuk di mana-mana gitu. Nah, itu sinyal sindirannya bagus juga seperti polisi itu. Tapi juga itu ada yang kurang pas karena di dalam ekonomi ada yang disebut supply side economics itu. Supply creates its own demand. Jadi kalau supply bintangnya kebanyakan itu ya pasti inflasi bintang. Lalu inflasi itu mau dimasukkan ke lembaga-lembaga sipil. Itu juga sesuatu yang dari awal harus dianggap rencananya kalau begitu tidak pas, tidak efisien. Jumlah keprajuritan kita itu dengan kebutuhan untuk membayangkan ada perang itu belum dapat harga efisiensinya itu. Jadi kalau kita bayangkan misalnya 10 tahun ke depan akan ada perang nggak itu? Nah, maka kita persiapkan dari sekarang aparat itu tuh. Dan biarkan aja sebagai cadangan dilatih terus segala macam. Tapi kalau dimasukkan ke tempat sipil lalu mentalnya berubah kan. Dan tentara itu kan selalu ada dalam konsep army readiness, siap siaga setiap saat. Kalau dia mengalami kesibukan birokrasi, kesiagaan dia itu berkurang itu intinya itu. Jadi saya kira logikanya begitu. Tapi tentu Pak Luhut juga melihat bahwa ya itu ada kebutuhan tenaga-tenaga tentara yang berpengetahuan di lembaga-lembaga sipil. Itu juga soal yang bisa menimbulkan semacam sinisme bahwa kalau begitu universitas nggak berhasil dong. Lembaga pendidikan tinggi kita yang non militer nggak berhasil sehingga rekrutmennya harus datang dari kalangan militer. Jadi semua hal itu menimbulkan ya keterangan Pak Luhut sebetulnya mau mengatakan pemerintah gagal untuk melakukan distribusi keahlian ke lembaga-lembaga sipil, juga gagal merencanakan industri kemiliteran yang harusnya dikuasai karena prediksi perang tidak cukup akurat dimiliki oleh presiden. Kan kalau presiden bilang oke, itu menurut saya 20 tahun ke depan nggak ada prediksi perang, maka rekrutmen tentara nggak perlu besar-besaran. Jadi itu yang ingin dipercakapkan oleh orang. Kenapa Pak Luhut ucapkan itu tuh? Kalau soal kecemburuan di dalam profesi ya jelas orang merasa bahwa kok ini negara ini udah bahkan ada sinyal negara kepolisian Republik Indonesia. Itu juga harusnya dipelajari oleh Pak Jokowi itu bahwa ada satir semacam itu yang sebenarnya buruk. Bahwa polisi itu tetap institusi yang diperlukan, militer diperlukan, tetapi pembagian kerjanya harus betul-betul sempurna tuh. Jadi sebetulnya itu. Jadi saya tanggapi Pak Luhut mungkin mengucapkan itu karena di depan forum yang tepat, alumni beliau dan anak buah beliau atau bahkan mantan komandan beliau tuh. Supaya sinyal ini terlihat bahwa tentara atau sebut aja kehidupan militer kita itu harus ada banyak militer yang kira-kira harus keluar dari barak untuk masuk ke kementerian-kementerian. Nah, akan ada problem keahliannya apa, lalu berarti ada ASN tambahan segala macam. Itu komentar kita bahwa itu urusan kabinet, ya biarkan Pak Luhut deal dengan menteri-menteri terkait. Tapi tentu saja sekarang yang menjadi serius itu adalah kembali ke semangat dari demokrasi. Kan kita tahu bahwa yang disebut back to barak kalau dalam dalam literatur barat gitu ya. Sementara di Indonesia disebut back to basic kan gitu ya. Yang dirumuskannya dulu itu adalah bagaimana mengurangi peran dari TNI terlibat dalam pemerintahan. Dan yang dulu pada waktu baru itu disebut dengan dui fungsi,
karena pada realitasnya itu kemudian pada waktu itu TNI itu terjebak menjadi alat kekuasaan, bukan sebagai alat pertahanan negara kan. Ya itu yang saya baca, kehati-hatian Pak Luhut mengucapkan itu. Dengan dalil, kan dalilnya adalah ada kekosongan, kebutuhan rekrutmen, tetapi supply-nya kurang, karena itu diambil dari supplier yang udah siap, yaitu militer, karena SDM-nya udah bagus, kira-kira begitu. Tapi betul tadi, nanti ke depan lalu terjadi semacam creeping militarism itu. Jadi merangkak ide militer masuk ke dalam fasilitas sipil. Tadi saya katakan justru sebaliknya, nanti mental perangnya itu justru dilemahkan di dalam birokrasi. Kenapa? Karena masyarakat sipil menganggap ini udah demokratis. Lain kalau zaman Pak Harto, memang politiknya didesain supaya ada militerismenya tuh dalam upaya untuk menjaga stabilitas. Kalau sekarang agak susah. Jadi zaman dulu militer masuk ke sipil, balik lagi ke militer itu gampang aja tuh. Dulu misalnya siapa? Panglima TNI Pak Jenderal M. Yusuf. Oh Pak Yusuf, oh ya Pak Yusuf. M. Yusuf berkali-kali jadi Panglima, Menteri Perindustrian. Karena memang desainnya adalah komando Pak Harto. Ini kan nggak mungkin begitu lagi tuh. Jadi ada sesuatu yang tidak match and link dalam idenya Pak Luhut itu. Ya. Oke. Tadi kan ada bicara soal army readiness. Dan kita tentu saja kaitkan dengan geopolitik global, Bung Rocky. Nah, kan bagaimanapun juga orang ini sekarang sudah mulai muncul soal kemungkinan kita diambang perang dunia ketiga dan konfliknya di Laut Cina Selatan yang kita kemarin bahas. Saya kira sebenarnya kalau fokusnya kepada hal itu, harusnya Pak Luhut tidak punya lagi kegalauan semacam itu, karena ini nggak bakal fokus tentara itu jelas pada beberapa tahun yang akan datang. Itu juga mungkin mesti diingatkan pada Pak Luhut bahwa itu di depan mata itu ada problem yang setiap saat jadi berapi, itu asapnya udah muncul di situ tuh. Tapi kelihatannya Pak Luhut juga merasa bahwa nggak akan ada eskalasi di situ tuh. Jadi bahayanya kalau kita tidak buka soal ini lalu kita lalai untuk mempersiapkan TNI berhadapan dengan potensi naiknya ketegangan politik di Selat Taiwan dan Cina Selatan terutama. Kan mesti dibayangkan misalnya kalau tiba-tiba ada perintah non-fly zone dari Amerika karena Cina lakukan manuver yang membahayakan Taiwan di situ. Lalu Cina merasa oke, itu no-fly zone, tapi oke, kami juga akan keluarin armada kami sehingga mencegat USS Reagan yang sekarang lagi memantau di Teluk Taiwan tuh, ketegangan itu. Kan mestinya itu yang kita pelajari itu. Lalu kita harus persiapkan justru profesionalisme TNI itu ke arah itu tuh. Jadi kelihatannya Pak Luhut mungkin mengucapkan itu secara sekarang, padahal idenya dari dulu tuh. Pak Luhut mungkin udah hitung-hitung dari dulu karena ada sinisme kok polisi ada di mana-mana, kenapa militer enggak tuh. Jadi ini ide lama yang terucap dalam momentum kemarin karena bertemu dengan purnawirawan. Tapi sekali lagi tuh ide itu mesti diperiksa tuh. Karena pertama dia bertentangan dengan hakikat tadi army readiness, sehingga back to barak itu atau back to basic itu memang harus dipertahankan. Jadi jangan keluar dari barak justru, sehingga institusi lain merasa agak cemas kalau ada tentara atau militer ada di dalam lembaga-lembaga sipil. Nah, pembedaan itu yang mesti jelas diterangkan oleh Pak Luhut sebelum ada ide ini. Jadi ide dasarnya adalah kenapa back to barak itu harus dipertahankan dan kenapa dalam keadaan tertentu harus ada upaya untuk menyalurkan kelebihan bintang ini. Nah, jadi saya kira justru kalau kita menggunakan bukan kecemasan ya, kegalauan dari Pak Luhut ini sebenarnya yang mesti kita benerin adalah soal adanya tadi itu ya, ada kecemburuan tadi. Dan ini sebenarnya kita juga sudah menangkap di lapangan gitu ya, bagaimana sekarang justru polisi yang sangat dominan. Nah, ini juga kritik kita terhadap lembaga kepolisian kan, harusnya kepolisian itu sendiri kembali ke fungsi utamanya. Nah, apalagi sekarang ini lagi momen rame-rame nih, momen bersih-bersih di lembaga kepolisian. Saya kira ini momentum yang bagus, Bung Rocky, untuk kita diskusikan masalah ini. Ya itu pokok soalnya di situ. Tapi kita juga mesti agak jujur lihat bahwa polisi dan tentara ditarik-tarik oleh politisi sipil kan di partai-partai kan. Jadi bagaimanapun pendidikan politik itu justru mulai dari partai politik. Jangan tarik-tarik tentara, jangan tarik-tarik
polisi di dalam upaya untuk sikut menyikut supaya dapat jabatan, kan itu intinya tuh. Bintang-bintang tinggi di kemiliteran dan di kepolisian seolah-olah harus pamit dulu pada partai politik A dan harus dapat persetujuan dari ketua partai politik B, kan itu buruknya di situ kan. Dan Pak Jokowi juga memang memainkan itu karena Pak Jokowi tidak awas dengan nilai-nilai demokrasi. Kalau demokrasi tumbuh bagus, nggak usah takut bahwa ada permainan semacam ini. Jadi sekali lagi pendidikan politik, etika politik terutama diperlukan bangsa ini supaya profesionalisme itu betul-betul dasarnya meritokrasi, betul-betul kemampuan untuk menyumbang pengetahuan pada institusi itu, bukan trans institusi lalu kedudukan seorang hanya ditentukan oleh kedekatan dengan ketua partai politik. Kan itu intinya tuh, nanti kita anggap wah itu dia jadi panglima karena dekat dengan partai politik yang berkuasa. Yang sana jadi Kapolri karena memang diasuh oleh partai politik tertentu. Kan itu buruknya begitu. Ya, jadi sebenarnya ini yang perlu kita kita waspadai ya. Kita bukan waspadai lah, kita ingatkan kalau dulu pada waktu baru itu tentara ditarik-tarik ke politik, sementara sekarang kelihatannya ada kecenderungan polisi yang ditarik-tarik ke politik, dan ini kemudian menimbulkan kecemburuan di kalangan TNI seperti tercetus dari ucapan Pak Luhut tadi. Ya, itu bawah sadar Pak Luhut basisnya adalah beliau melihat kok ada kecemburuan atau publik merasa bahwa Pak Luhut melihat kecemburuan itu makin lama makin melebar itu. Dan ya FNN hanya bisa mengingatkan bahwa basis negara ini demokrasi, artinya pemerintahan sipil, pemerintahan nilai-nilai sipil yang sering kita sebutkan the supremacy of civilian value. Yang kedua adalah hilangkan umpan-mengumpan di antara partai politik yang membuat institusi polisi juga compang-camping jadinya kan. Padahal kita ingin kebanggaan kita itu tahu bahwa polisi itu berdiri karena ada masyarakat sipil yang menginginkan ketertiban itu, bukan partai politik yang menginginkan pengendalian masyarakat sipil. Itu bedanya. Ya, sama halnya dengan TNI juga ya. Ya, sama aja. Ya. Karena bagaimanapun juga seperti dikatakan bahwa sebuah negara itu harus siap damai, itu harus siap berperang kan gitu ya. Iya, betul. Dan mesti dianggap bahwa damai ini udah terlalu lama sehingga pasti akan ada perang itu. Dalam politik dianggap damai itu jeda di antara dua perang. Nah, kelihatannya akan terjadi potensi perang dunia ketiga, entah dipicu di Ukraina atau dipicu di Taiwan, tetap itu akan berlangsung karena sinyalnya keras. Nancy Pelosi, seorang perempuan bertemu dengan perempuan yang lain yang presiden Taiwan, lalu mulai ngeledek seorang pria perkasa di Cina. Itu juga sesuatu yang membahayakan infotainment politik tuh. Ya, dan kita ingin pria-pria perkasa kita di Indonesia, ini para jenderal TNI juga TNI, nggak perlu galau karena justru tugas berat ini di depan mata Anda gitu ya. Ya, itu rakyat nunggu itu loh. Rakyat agak cemas nih karena kita tahu bahwa kapasitas alutsista kita mungkin ada tapi senjatanya nggak ada, kan bahaya kan kalau nggak ada. Jadi cuma mondar-mandir di udara, buang-buang asap merah, asap hijau segala macam, tapi unequipped. Itu bahayanya tuh. Nah, tentu soal ini yang lebih baik diperhatikan oleh Pak Luhut dan teman-teman yang ada di kabinet tuh. Ini solusi kecil dari FNN. Dan kita nggak kritik kan tadi kan? Yes. Oke, so saya sepakat dengan Anda. Kalau soal kualitas sumber daya manusia sebagai TNI, wah kita nggak ragu lagi deh gitu ya. Dan saya jadi teringat pernah ada seorang teman, kebetulan dia perwira menengah di Kopassus pada waktu itu, berapa waktu lama saya nggak ketemu dia, terus ketemu lagi saya tanya, kemana ngilang dari berapa lama? Wah, latihan latihan survivor, di mana? Di Singapura. Lah, saya bilang kaget, latihan survivor di Singapura ya. Iya Mas, kata dia. Kalau soal survivor, soal ini kita pasti jagoan. Cuman kalau namanya persenjataan ya kita mesti ngakuin kalah dari Singapura. Kan ini kan menyedihkan situasi semacam ini, dan saya percaya dengan para TNI kita gitu. Itu juga orang tunggu betul Indonesia itu karena dia lebih dekat dengan Cina proksinya, maka Amerika nggak mau supply persenjataan pada pesawat-pesawat yang kita beli dari Amerika itu. Itu soal diplomasi dan soal tentu kasnya negara. Tentu Sri Mulyani akan lihat bisa nggak kita beli 2 skuadron sekaligus. Mungkin langsung bangkrut negara. Jadi milih beli skuadron atau nyelamatin Garuda atau nyelamatin BUMN yang sekarang sebagian besar BUMN nggak diaudit karena langsung dianggap diselesaikan lewat merger segala macam tuh. Jadi ini krisis keuangan kita itu bisa berimbas pada ketidaksiagaan kita menghadapi perang di depan mata kita.
Saya kira dengan mendengar pernyataan Anda ini tadi, Bu Sri Mulyani, itu bisa dapat ide. Kan dalam konten tadi pagi kita bahas soal permintaan Pak Jokowi untuk menaikkan gaji itu. Ibu Sri Mulyani tinggal nyodorin Pak Jokowi. Pak Jokowi pilih kita naikin gaji pensiunan atau beli alutsista gitu, karena saya juga seperti dikakui Pak Prabowo sering juga negosiasinya alot dengan Bu Sri Mulyani. Iya. Solusi lagi nih untuk Bu Sri Mulyani. Ya mungkin Pak Prabowo pagi ini udah ketemu Bu Sri Mulyani supaya bujuk-bujuk supaya oke lah, itu paling nggak kita ada 4 skuadron untuk bersiap. Jadi ada alasan Pak Prabowo sebetulnya untuk minta anggaran membeli senjata. Yes. Oke. Tetap saja 0% semua solusinya, Bung Rocky. Iya, padahal demokrasi itu senjatanya adalah 0%. Yes. Thank you, Bung Rocky. Yes.